A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung masuk ya kepada kajian. Alhamdulillah banyak pertanyaan yang masuk. Semoga nanti bisa kita bahas. Tapi ini yang saya angkat menjadi tema kajian pagi ini adalah pertanyaannya dari Mbak Lin. Jadi alhamdulillah ini pertanyaan yang bagus dan rasanya penting ya buat kita semua. Mungkin karena terkait dengan sebentar lagi Natal, Tahun Baru, dan lain sebagainya gitu kan. Jadi ini terkait dengan persoalan toleransi di dalam beragama yang kemudian ya di luar banyak banyak perbedaan pendapat gitu. Nah insya Allah kita akan coba lihatlah ya hari ini semata-mata agar kita bisa menyikapi dengan baiklah sesuai yang Allah kehendaki gitu ya, terlepas dari perbedaan pendapat. Baik, kita akan langsung mulai. Jadi kita akan buka kajian pagi ini dari melihat di Quran surat Al-A'raf, Quran surat 7 ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berilah pemaafan dan perintahkanlah orang dengan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah, di bawah saya tambahkan keterangan. Yang ditanyakan adalah terkait dengan akidah. Apa itu akidah? Jadi akidah berasal dari kata al-aqdu ya, yang artinya adalah ikatan atau perjanjian. Jadi minggu lalu kita juga sudah bahas terkait dengan Quran surat Al-Maidah, Quran surat 5 ayat 1 terkait wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji gitu kan ya. Akad-akad begitu. Jadi akidah seakar kata dengan akad, dengan perjanjian begitu kan. Nah tapi perjanjian dengan siapa ya? Tentu perjanjian dengan Allah ya. Perjanjian dengan Allah. Nah kalau sahabat-sahabat lihat yang disebut kalimat di atas ya, kita disuruh memberi maaf dan perintahkanlah orang dengan yang ma'ruf gitu. Biasa kita amar ma'ruf nahi mungkar gitu kan. Jadi kata ma'ruf sendiri itu dari kata seakar kata dengan urf. Urf itu tradisi, kebiasaan ya yang berlaku di masyarakat ya, yang hari ini dikenali lah begitu. Jadi secara esensi perintah agama itu tidak berubah, tapi secara setting zaman itu berubah ya. Misal contoh saja ya gitu. Hari ini orang mengikuti macam-macam perayaan yang kemudian perayaan yang umum ya dilakukan baik di Islam ya, di agama Nasrani misalkan ya. Kalau kita lebaran ya orang non-muslim ikut juga libur lebaran. Ikut juga memperingati sebagai hari silaturahmi, kumpul-kumpul ya. Terlepas dari alasannya bahwa mungkin di rumah orang-orang yang biasa membantu ya, di rumah tangga itu biasanya pulang kampung kan. Bahkan tukang-tukang yang bekerja di proyek biasanya juga ketika Idul Fitri, Idul Adha pada pulang kampung. Jadi banyak kegiatan yang terhenti ya, sehingga ya sudahlah sekalian libur karena di rumah gak ada yang bantu-bantu ya, sambil memang tanggal merah gitu. Akhirnya meriah ya, semarak lah ya. Meskipun orang Islamnya pun jadi ikut-ikutan juga, meriah, semarak sampai kehilangan maknanya gitu. Jadi kayak kita kan Idul Adha ya, Idul Fitri itu seperti perayaan beli baju baru ya kan. Kumpul-kumpul, makan-makan, begitu kan? Bahwa itu iya betul menjadi bagian dari syiar kalau paham maknanya gitu.
Ya baju baru kan simbol dari ketakwaan yang baru ya. Kita berhasil menemukan fitrah diri yang lebih hak ya setelah malam Lailatul Qadar. Kemudian kita merayakan dengan membeli baju takwa yang baru lah, kira-kira seperti itu. Kemudian dengan perayaan kita makan untuk bersyukur atas semua hidangan Allah selama bulan puasa ya. Terutama di 10 malam terakhir. Tapi orang Islam sendiri juga kehilangan makna dari syiar. Sehingga akhirnya ya udah pokoknya lebaran ya libur, kumpul-kumpul, makan-makan, beli baju baru, shopping ke mall. Alih-alih itu menjadi sebuah bentuk kebersyukuran, akhirnya bentuk balas dendam. Ya karena kan sebulan ya dikerangkeng di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain, syahwatnya hawa nafsu syahwatnya dibelenggu. Nah ketika lebaran itu langsung lah dibebaskan tuh kan. Biasanya pada sakit habis lebaran gitu ya, kebanyakan makan gitu kan. Pada cekak habis uangnya gitu kan. Nah itu seperti itu. Nah jadi semua simbol-simbol agama kemudian banyak juga yang kemudian menjadi tradisi yang sebenarnya tidak sesuai dengan syiar yang dimaksud. Nah demikian juga ketika kita kemudian merayakan ya tahun baru ya. Kemudian kalau Natal ya karena hari libur ya kita semua cuti, kita liburan karena akhir tahun nyambung dengan tahun baru. Ya kemudian diadakan katakanlah perayaan-perayaan, diundang dan lain sebagainya ya dalam rangka untuk ya silaturahmi lah katakan begitu ya. Kemudian kita ikut gitu, kita ikut. Nah yang jadi pertanyaan apakah itu menyalahi akidah atau enggak kan gitu? Menyalahi akidah atau enggak gitu. Kita juga harus ngerti bahwa akidah adalah perjanjian dengan Allah, gitu ya. Perjanjian dengan Allah itu sebenarnya sederhana. Itu adalah perjanjian yang mengikuti ketentuan halal haramnya Allah lah, sebagaimana yang kemudian dijelaskan secara rinci di Al-Quran. Apa yang Allah suka, apa yang Allah tidak suka, mana yang halal, mana yang haram. Nah, yang di tengah-tengah itu ada yang syubhat. Syubhat itu masih samar, kita nggak tahu ini boleh atau enggak gitu kan ya. Memang ada kaidah di Al-Quran, jangan kau mengikuti sesuatu yang kau tidak punya pengetahuan tentangnya gitu kan. Nah tapi juga banyak ayat-ayat lain yang kemudian Allah kan maha pemaaf, Allah juga maha toleransi lah ya dengan hal-hal yang kita lakukan hari ini yang tidak bermaksud untuk menduakan Allah gitu. Nah jadi itu dikembalikan kepada niat. Tentu ketika tadi kita ikut-ikutan ya kita ikut merayakan karena hari libur, tanggal merah, bawa anak-anak juga gitu kan ya. Hal-hal seperti itu gitu. Nah kemudian sebagian mengatakan ini orang-orang yang mencontoh orang-orang Yahudi dan Nasrani nanti mereka dianggap sebagai kaum itu gitu kan. Jadi sebenarnya sejauh mana batas kita bisa ikut-ikutan dan sejauh mana batas yang ikut-ikutannya berlebihan dan Allah tidak suka. Nah, itu seperti itu ya. Jadi tadi ma'ruf itu adalah memerintahkan sebuah kebenaran, tapi dengan sesuai dengan tadi yang difahami, yang dikenal oleh masyarakat hari ini. Karena masyarakat hari ini itu punya tradisi kebiasaan yang kadang-kadang niatnya itu sudah bukan lagi khusus, tapi udah umum aja. Jadi kalau dia tadi ikut memenuhi undangan, dia mengucapkan selamat Natal ataupun selamat Tahun Baru dan lain sebagainya, itu tidak ada kaitan dengan menserikatkan Allah ya, apalagi murtad gitu ya. Tapi kemudian ulama-ulama fikih itu banyak yang berbeda pendapat mengatakan bahwa wah itu kita sama dengan akidahnya rusak kalau begitu. Nah tentu ini kalau dijadikan bahan debat akan terus-menerus gitu. Nggak akan selesai gitu. Ya yang dua-dua yuk kita anggap saja positifnya, yang satu dari sisi kehati-hatian, yang satu dari sisi keringanan dan keumuman lah, tanpa bermaksud untuk menserikatkan Allah. Sama dengan sholat boleh dikosor kan? Sholat boleh dikosor ketika dalam perjalanan. Nah, jadi kalau lagi dalam perjalanan, ya dikosor dua-dua. Gitu. Ada yang mau disempurnakan 4-4, katanya rest area banyak,
musola banyak ya. Wah, kamu yang di kosor itu malas aja gitu kan. Atau nanti yang mengkosor mengatakan kamu nih nggak ngerti keringanan ngambil 4-4 gitu kan ya. Jadi yang dua-duanya baik sebenarnya. Yang mengkosor baik, yang menyempurnakan juga baik, silakan aja. Yang jelek apa? Yang saling mencemooh, ya kan? Sama dengan dalam perjalanan, orang boleh berpuasa, boleh berbuka, nanti diganti di hari lain di luar Ramadan. Tapi manusia mah harus aja ya menambahi bumbu-bumbu sesuai dengan pandangan pengetahuannya, keadilan dia yang menurut dia benar. Kamu nih manja ya, lagi perjalanan nggak berat aja buka puasa gitu kan ya, dicemooh gitu orang yang kemudian mengambil rukshoh gitu. Demikian juga orang yang ngambil rukshoh mengatakan kamu ini orang yang sombong tidak mau ambil sedekah. Ya masing-masing kan kekuatannya beda. Itu luar biasa kalau sahabat-sahabat lihat. Itu sebenarnya harusnya dengan perbedaan itu orang boleh menyempurnakan, boleh ambil keringanan. Itu menunjukkan betapa bijaksananya dan baik hatinya Rob kita gitu. Silakan aja gitu mana yang gampang, mana yang ringan. Selama dua-duanya atas dasar ketakwaan pada Allah. Ada ilmunya, ada sandarannya gitu kan. Itu hal yang umum. Jadi kita nggak boleh mencemooh hal-hal seperti itu. Tambah lagi kalau kita nggak tahu pengetahuan sesungguhnya apakah memang Allah betul-betul nggak suka atau Allah suka atau gimana gitu kan. Itu syubhat samar bagi kita. Nah itu seperti itu ya sahabat-sahabat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita masuk di Quran Surat Al-Ma'idah, Quran Surat 5 ayat 1. Ini saya hanya ambil bagian depannya, nanti lengkapnya sahabat-sahabat silakan cek Al-Quran ya. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu akad-akad. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan yang disebut akad dalam hal ini adalah semua perjanjian halal dan haram yang telah Allah tetapkan. Ya. Semua yang halal dan haram itu sudah jelas. Demikian Allah menjelaskan kepada kita, diperkuat oleh hadis Nabi gitu kan. Sesungguhnya antara yang haram dan yang halal dan haram jelas. Tapi di antaranya ada syubhat, ya kan? Nah, yang syubhat ini memang direkomendasikan untuk ditinggalkan, khawatir-khawatir terpleset ke yang haram. Tapi yang syubhat itu artinya bukan nggak boleh. Syubhat itu rentangnya itu masih question mark, tanda tanya. Ini sebenarnya boleh atau enggak? Itu syubhat. Itu syubhat ya. Nah, jadi syubhat ini bukan syubhat ini persoalan orang berilmu. Ya. Semakin orang itu ilmunya dan pengetahuannya mendalam tentang Allah, semakin dia bisa membedakan yang syubhatnya jadi sedikit gitu. Yang samarnya jadi sedikit karena dengan pengajaran dari Allah itu semua yang samar menjadi jelas gitu. Sehingga agama jadi mudah. Nah, kalau ilmunya terbatas, agama susah biasanya. Tadi halal, haram, hitam, putih. Kalau nggak gini ya begini gitu kan. Nah, yang di tengah padahal dinamika manusia itu lebih banyak di hari ini, di zaman ini, soal-soal yang pertengahan. Ini gimana nih kedudukannya ya? Apakah boleh atau enggak gitu kan? Ini dengan kebiasaan masyarakat yang ada hari ini, kalau saya tidak memenuhi undangan, saya rasanya seperti nggak sopan, nggak enak, padahal itu tetangga dan sebagainya. Itu syubhat sebenarnya. Sesuatu yang ada pengetahuan yang Allah taruh di sana. Gitu ya. Ya tentu orang yang mendalam ilmunya sesuai dengan keyakinannya, dengan sandarannya kepada Allah, dia bisa dengan mudah aja toleransi ikut kepada masyarakat karena dia tahu juga batasnya sampai mana kan. Kalau sampai di sini itu masih nggak apa-apa silaturahmi. Dan persoalan hati, persoalan pemaknaan, ya itu kan betul-betul ada benteng batin ya. Nah, ketika nanti kalau masuk ke rumah ibadah orang ikut-ikutan ceramah di dalamnya, memberi kata sambutan ya mungkin itu agak bablas ya. Tapi kalau katakan di luar itu ya mengucapkan
tadi ya selamat dan lain sebagainya, sebagai bentuk perayaan umum bagi kita ya yang setiap akhir tahun itu diselenggarakan lah gitu. Nah, tapi juga itu pun kalau ada kebutuhan ya. Misalkan contoh nih, Mbak Lin kan tinggalnya di luar negeri gitu. Ya tentu kebiasaan masyarakat setempat seperti itu. Sedang Mbak Lin sedang mewartakan Islam dengan cara yang baik, dengan cara mengedepankan akhlak ya. Nah, sementara kita tinggal di sebuah tempat yang mayoritas non-Muslim. Nah, tentu akan lain ya. Kebutuhannya untuk kemudian berinteraksi, untuk menyapa, untuk memberikan ucapan, itu menjadi sebuah dakwah juga ya. Sehingga orang tidak mengucilkan kita ya. Sehingga justru dengan itu siapa tahu nanti Allah memberikan banyak rahmat ya. Banyak orang yang ingin tahu tentang Islam, kemudian menjelaskan secara baik ya. Hal-hal seperti itu. Nah, tapi bagi orang-orang yang kemudian mungkin tinggal di negara yang mayoritas Muslim, tidak punya kebutuhan untuk mengikuti itu, ya nggak perlu juga. Jadi artinya kita bisa lebih pasif kan. Nah, ini Natal, tahun baru, wah ini daftar list kontak teman-teman di HP banyak. Wah kita ucapin semua selamat Natal, tahun baru, ya dan lain sebagainya. Nggak perlu juga gitu ya. Karena buat di kita ya sudah nggak apa-apa, kita tidak menentang itu, tapi ya kita juga kan nggak perlu juga secara aktif mengutarakan itu gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu gitu. Jadi apakah mana yang terbaik? Enggak, tergantung setting situasi ya, tergantung setting situasi. Nah, jadi kita lihat kemudian di berikutnya Al-Maidah ayat 89-nya. Tidaklah Allah menghukummu dikarenakan ketidaksengajaan ya. Ini bahasanya ini sebenarnya bilagwi ya. Bilagwi ini main-main atau kesia-siaan gitu ya di dalam sumpahmu. Akan tetapi dia menghukummu dengan sebab kesengajaan di dalam sumpah-sumpah itu. Jadi artinya memang banyak hari ini hal-hal yang kita kerjakan yang sebenarnya ya dikatakan ada manfaatnya tidak ya. Ya kita tadi tapi dikatakan mudorot enggak juga gitu. Jadi ya kita kerjakan saja karena itu kebiasaan ya kita ikut gitu kan ya. Apakah ada makna khusus? Apakah ada keutamaan? Ya belum tentu. Gitu. Apakah ada kemudorotan? Enggak juga, gitu kan? Ya jadi silahkan, gitu kan? Itu seperti itu. Jadi bilagwi itu adalah tadi sebuah perbuatan yang sia-sia, yang dikerjakan ya nggak ada keutamaan, nggak ada mudorot juga, gitu. Ya akhirnya lebih banyak basa-basi lah, gitu kan ya? Tapi kalau basa-basi itu kemudian dikaitkan dengan silaturahmi dan dakwah Islam, karena kita juga ingin menampilkan perwajahan yang rahmatan lil alamin kan, ya tentu toleransi menjadi penting, selama mengerti batas-batas. Ya. Itu sahabat-sahabat, kita lanjut dulu. Jadi ini terima kasih pertanyaannya bagus, jadi saya angkat. Jadi nanti mudah-mudahan di kajian-kajian berikutnya masuk banyak pertanyaan. Insya Allah kita akan tetap jawab ya pertanyaan yang masuk, tapi saya akan pilih mana yang pas dijadikan tema lah begitu. Nah kita lihat di sini di Quran surat Ali Imran, Quran surat 3 ayat 7. Dialah ya Allah yang menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran ya. Ya tentu Alkitab kan kitab induk ya, kitab spesifik ya. Tentu kitab samawi maksudnya yang Allah turunkan. Hari ini Al-Quran, ya, kita beriman kepada Al-Quran. Tapi ketika Al-Quran belum ada, Allah juga yang menurunkan Zabur, Allah juga yang menurunkan Taurat, Allah juga yang menurunkan Injil. Ya kan? Itu dibawa oleh para rasul, para nabi. Ya, ada Nabi Daud, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa. Nah, tapi kenapa kemudian Allah menurunkan Al-Quran? Karena kitab-kitab yang sebelumnya banyak yang dirubah-rubah gitu. Nah, tapi karena Al-Quran sudah Allah jaga, Allah jamin ya kelurusannya. Al-Quran tuh tidak bisa kalau hanya secara mushaf ya, kertas, itu bisa salah dalam pemahaman gitu. Tapi kalau Quran yang kemudian Allah taruh disimpan di dada orang-orang berilmu,
itu Allah jaga. Gitu. Karena diberikan Al-Qur'annya di dadanya dengan cahaya iman, nggak bisa dikorup. Gitu. Ya, kalau yang mushaf sih bisa salah gitu. Tapi orang yang baca mushaf Al-Qur'an dengan keimanan di dada yang terang, itu akan bisa melampaui kalimat-kalimat yang ada sehingga memahami esensi-esensi yang dimaksud gitu ya. Jadi tadi utamanya esensi terkait dengan yang abu-abu. Kalau hitam putih ada di fikih masalahnya. Kalau yang abu-abu ini yang repot karena bahkan ulama pun tidak sependapat, banyak berbeda pendapat gitu kan. Nah, yang jadi persoalan kita umat gimana nih mau ikut ulama yang mana gitu. Ya mau ikut ulama yang diyakini juga boleh. Ya kan? Tapi kalau misalkan tadi ingin memahami lebih dalam, maka harus berjuang taubat agar diberi keimanan yang lebih gitu. Supaya nggak susah agama itu gitu. Nggak pusing lihat perbedaan, lihat percekcokan manusia. Ya itu tadi kan, yang analogi yang biasa digunakan dalam agama itu seperti gajah itu. Orang semuanya dalam keadaan mata ditutup, masuk ke ruangan yang gelap, kemudian disuruh megang gajah, yang satu megang telinganya, satu megang ekornya, satu megang perutnya barangkali ya badannya, ada yang megang kakinya, ditanya apa yang tadi kamu rasakan, kamu pegang, kamu pahami ya dari yang kamu raba itu kan ya. Itu seperti pengetahuan seperti itu. Yang satu mengatakan, oh kayak kipas gitu, gajah itu. Yang satu mengatakan kayak ular gitu kan, kayak cambuk. Yang satu mengatakan, wah itu kayak pilar misalkan ya. Ya semuanya benar, tapi itu bagian dari yang utuh gitu. Nah itu seperti itulah. Apalagi agama itu luas dalam lagi. Nggak mungkin orang tuh bisa memegang secara keseluruhan ya. Tentu paham esensinya, tapi ketika menyampaikan masing-masing tuh punya umat spesifik ya. Jadi ada yang seneng masuknya lewat tadi bagian yang analogi telinga ya, membahasnya mungkin secara hukum-hukum. Ada yang seneng dibahasnya secara hikmah-hikmah, ya kan? Ada yang seneng dibahas dengan ancaman-ancaman, baru orangnya itu ikut gitu kan ya. Ya tergantung umatnya mana yang dipakai bahasanya kan. Nah kita lihat di Quran Surat Ali Imran, Quran Surat 3 ayat 7, Dialah yang menurunkan kepadamu Alkitab tadi, ya, Al-Quran hari ini, di antaranya ayat-ayat yang muhkamat gitu. Itu dari kata hakam ya. Ya hukum-hukum, ya hakam itu sebuah kejelasan lah. Nah, semuanya jelas terkait perintah-perintah, detil, dijabarkan, pokok-pokok agama, jadi orang nggak bingung ya. Itulah pokok-pokoknya dari Alkitab kan, dari Al-Quran. Dan yang lain mutasyabihat. Ya. Mutasyabihat itu seakar kata dengan syubhat. Jadi yang sisanya itu samar dalam bentuk analogi perumpamaan. Ya kan? Nah kita lanjut nih. Maka adapun orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, ya tadi artinya hawa nafsu ya, masih pakai hawa nafsu, ya karena punya kepentingan, ingin memenangkan perdebatan, ingin menggunakan ayat Allah untuk menggolkan agendanya dan lain sebagainya, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat ya daripadanya dari Al-Quran untuk menimbulkan fitnah dengan mencari-cari atau menduga-duga takwilnya. Oh itu kayaknya boleh, oh itu kayaknya nggak boleh karena ini begini begitu, oh itu maksudnya begini begitu ya. Nah dan tidaklah mengetahui takwilnya melainkan Allah. Melainkan Allah. Yang manusia bisa melakukan adalah menafsirkan. Ya kan? Menafsirkan, ilmu tafsir pun itu ketat gitu kan. Orang banyak yang menafsirkan dengan ilmu, maka dia penafsirannya mendekati takwil, makna sebenarnya. Bahkan dengan upaya dia menafsirkan dengan benar, maka Allah berikan takwilnya, arti sesungguhnya gitu. Tapi ada orang yang menafsirkan berdasarkan tanpa ilmu ya, duga-duga gitu. Perumpamaan-perumpamaan itu dibahasakan dengan pendekatan filsafat, pendekatan ilmu sains, pendekatan lain-lain gitu ya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu gitu ya. Nah,
tadi kita lanjut, dan orang-orang yang ya rosikun, ya ini bahasanya ini spesifik ya, mengakar atau ahli ya di dalam ilmu, berkata, kami beriman kepadanya, semuanya dari sisi Rob kami ya, mau yang muhkamat, mau yang mutasyabihat ya. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran melainkan orang-orang yang berakal, ulil albab ya, orang yang punya lub, akalnya ini udah akal dalam. Kalau fuad itu akal yang akal hati yang apa namanya ya, yang awal. Kalau lub ini sudah full akal dalamnya gitu, diajari langsung oleh Allah gitu. Makanya orang yang bertakwa maka Allah mengajari. Nah, sebelum Allah bisa mengajari, akalnya dulu oleh Allah dihidupkan. Bagaimana cara supaya akal agamanya pandai, nggak pusing melihat tadi ya, kok ayatnya begini, kok kenyataannya begini, kan itu bingung tuh. Dikasih furqan dia. Makanya Al-Quran furqan yang nomor 3. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah tadi, hudan, petunjuk, bayan, cara untuk membaca petunjuknya, dan furqan untuk membedakan antara hak dan batilnya. Nah, membedakan hak batil itu pasti terkait persoalan yang samar. Ya kan? Kalau ada sekian gula, ada sekian yang manis rasanya, dari mulai gula, madu, gula pun gula kelapa, gula batu, gula apa dan lain sebagainya, semua disuruh coba manis dan dia bisa mengatakan ini dari kelapa, ini dari aren, ini dari ya semua tebu misalkan ya. Ini madu, ini madunya jenis madu anu, manisnya sama tapi ada perbedaan rasa di anunya gitu kan. Oh, itu kebayang nggak kemampuan untuk membedakan antara satu rasa yang mirip tapi sebenarnya berbeda secara esensi jenisnya gitu. Nah, itu ulil albab, itulah orang yang kemudian Allah berikan furqan. Nah, tapi tentu bertahap ya. Nah, jadi di sini mengakar itu artinya yang ilmunya mendalam, akar itu iman, ya. Jadi atas dasar iman dan takwanya, maka Allah ajari, gitu. Dengan membaca tadi Al-Quran, ya. Ayat-ayat yang muhkamat dan mutasyabihat, dua-duanya dibaca. Baca dulu yang muhkamat, yang jelas-jelas, gitu. Karena di muhkamat juga itu lapisnya banyak. Jadi sebenarnya di antara ayat-ayat yang muhkamat banyak mutasyabihatnya sebenarnya. Syiar haji ya. Oh udah syiar haji secara lahiriah ya gitu aja gitu. Dari berangkat ada mikot-mikot, nah, kemudian terus melakukan ritualnya ada Safa Marwa, kemudian ada tawaf, ada wukuf ya. Semuanya ya seperti itu gitu. Tapi kemudian di dalamnya itu ada makna-makna yang luar biasa kan. Apa itu sa'i, apa itu wukuf ya, di padang Arafah. Wah, itu makna-maknanya dalam sekali kan. Apa itu kurban, apa hadiu, apa kolaid gitu ya. Jadi agama itu terlalu banyak hikmahnya gitu. Nah, jadi kalau orang tadi bisa masuk ya, memahami tadi, mengakar dalam, artinya Allah beri iman untuk membaca semua persoalan tadi, maka dia jadi mudah gitu. Ya, dia jadi mengetahui batas-batas yang syubhat yang mana gitu. Jadi kalau orang lain hanya ngambil halal haram, yang lainnya ditinggalkan, padahal banyak yang utama-utama di antara yang abu-abu itu. Kemudian orang yang berilmu, yang diberi keimanan, diberi ketakwaan dan diajari, dia bisa mengambil di antara yang abu-abu itu hikmah-hikmah yang baiknya dan tanpa mengambil yang buruk-buruknya gitu. Itu khusus disediakan bagi orang yang mencari detil gitu. Kalau yang nyarinya cuman ya sekedar formalitas, yang halal haram baca kitab fikih, ambil ulama-ulama yang dianggap hari ini diyakini kebenarannya, udah aja pakai itu gitu kan ya. Nggak apa-apa juga, bagus itu. Yang jelek apa? Ketika dia kemudian mengatakan menghakim-hakimi orang lain gitu. Ya kalau dia ambil karena keterbatasan dia, ikuti saja yang jelas, itu bagus. Tapi ketika hal-hal yang lain yang syubhat, yang belum jelas kedudukannya, dia ikut menilai, mengharam-haramkan, maka itu dia jatuh kepada kezoliman. Karena sebenarnya
tidak boleh mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan, dan tidak boleh menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan. Itu yang disebut akad, itu yang disebut perjanjian dengan Allah. Jadi perjanjian dengan Allah tidak boleh menghalalkan yang Allah haramkan, dan tidak boleh sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan, gitu ya. Nah, hal-hal gitu kan sulit, gitu ya. Hanya orang yang diberi akal tadi yang bisa ngerti persoalan itu, gitu. Nah itu, sahabat-sahabat. Jadi biasanya kalau yang ribut-ribut di luar itu dalam rangka penyempurnaan akal lah, gitu ya. Karena sebenarnya kalau orang ribut membahas Al-Quran, itu kaidahnya berhenti perdebatannya. Kemudian masing-masing kembali bertakwa pada Allah, belajar lagi, tanya ke Allah, gitu kan ya. Ya Allah, tadi kita masih berbeda pendapat dalam satu urusan. Nah, ini sebenarnya kedudukan yang benarnya seperti apa, agar Allah berikan takwilnya, gitu. Kalau tadi kan yang satu menggunakan tafsirnya sendiri, yang satu lagi menggunakan tafsirnya sendiri. Meskipun dua-duanya tafsirnya itu dengan mengkaji ayat-ayat Quran, hadis-hadis, tapi kan nggak mudah itu. Kalau nggak Allah yang ajari, pasti ada melesetnya lah. Pasti. Makanya kan selalu walau alam, gitu. Kemudian dengarkan ketika ada orang lain yang berbeda pendapat, jangan-jangan Allah sedang mengajari melalui orang lain kan. Jadi yang dikuasai oleh dia sendiri benar 70%, 30%-nya Allah berikan karunia, anugerah, dibalik kelapangan hatinya untuk tidak berlaku sombong dengan ilmunya dan dengarkan dulu orang lain. Jangan-jangan di situ tuh disempurnakan 100% ilmunya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini masuk ke persoalannya. Jadi makna tasyabuh disebutnya. Tasyabuh itu menyerupai, ikut-ikutan, gitu ya. Jadi tadi sebenarnya makna tasyabuh seperti apa yang melanggar batas-batas perjanjian dengan Allah, ya. Itu sebenarnya yang ingin kita ketahui kan. Jadi tasyabuh itu apakah ya hari ini kita pakai jeans, ya. Hari ini kita pakai baju juga atasannya, kalau misalkan saya pakai baju gini ya, syarat dasar sholat aja. Saya pakai baju takwa, ya tentu itu lebih baik, sebuah simbol pemuliaan ya. Ketika hendak bertemu dengan Robnya kan, ketika hendak bermunajat. Tapi kalau lagi di jalan pakai baju kantor, baju kemeja, sah atau enggak? Kalau sedang pakai baju kaos, polo, sedang pakai baju kaos kaos biasa gitu ya. Apakah itu sah atau tidak? Karena jelas bahwa yang disebut aurat itu ada batasan kan. Selama auratnya tertutup, maka sah sholatnya gitu. Bahwa keutamaannya, bahwa tadi jenis bajunya beda-beda, ya itu tergantung situasi. Ya kalau dimungkinkan semua bawa baju takwa, kalau laki-laki kan, di ranselnya, maka dimanapun dia bisa pakai. Tapi ada kondisi-kondisi yang kita hanya bisa pakai baju apa adanya kan. Itu tidak mengurangi syarat sah sholat dan kekhusyuan sebenarnya ya. Dalam konteks kondisinya memang ya seperti itu gitu kan. Nah tapi kalau di rumah lagi lapang ya jangan pakai kaos ya, pakai baju takwa lah, menghormati kan. Mau menghadap ke rob kok pakainya asal-asalan kan gitu. Apalagi mau Jumatan ke masjid ya. Ya ke kantor ya bawalah setelan baju takwa. Karena dimungkinkan kan. Ya, kalau mau tiap hari lebih baik bawa. Tapi kalau tiap hari nggak bawa, hanya pakai baju kantor biasa, ya sah juga gitu. Seminimalnya Jumat. Nah, hal itu kan banyak lapisnya tuh. Gimana? Ya. Jadi, kita ambil yang mudah, kita ambil keutamaan yang mudah gitu. Allah juga tidak membebankan gitu. Nah, silakan sesuai pemaknaan masing-masing, ya orang yang datang dengan menghormati majelisnya Allah, yang datang dengan etika yang baik, adab yang baik ke Allah. Allah itu sudah, Al-Quran begitu, jika seseorang memberikan penghormatan kepadamu, maka berikan penghormatan yang lebih baik. Allah pasti akan memberikan penghormatan yang lebih baik kepada orang itu. Allah memberikan salawatnya, Nabi memberikan salawatnya, para malaikat memberikan salawatnya, kan gitu. Wah, jadi banyaklah kemudahan hidupnya gitu ya.
Nah, jadi itu. Nah, kemudian kita lihat berikutnya, katakanlah ya di Quran surat 39 ayat 14 ya. Katakanlah hanya kepada Allah aku menyembah, yaitu mengikhlaskan kepadanya agama. Ya kan, ini bahasanya ya tadi mukhlisina lahuddin gitu kan. Jadi mengikhlaskan agama semata-mata untuk Allah. Nah, kan kita juga ngerti agama itu apa sih gitu kan. Jadi agama ya tentu tadi apa namanya, agama ini kan terkait penghadapan wajah ya. Kalau agama Islam ya tadi apa bagiannya adalah Islam, iman dan ihsan. Kemudian tingkatannya ada syariat, tarikat, hakikat, gitu kan? Apakah bisa tadi memperoleh hakikat tanpa syariat? Gak bisa. Nanti terima wangsit dari alam syaiton, tapi alam syaiton yang nyamar mengatakan bahwa saya seorang syekh, akhirnya ikut. Ya, nggak ngerti, nggak pernah baca Al-Quran kan. Ya, kalau ada yang ngebisiki, ada petunjuk, apapun, kalau nggak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan Al-Quran, jangan diikuti kan gitu. Nah, kemudian tadi syariat itu hal-hal yang sifatnya umum, jelas tuh umum ya. Anggaplah tadi terkait yang muhkamat ya, yang muhkamat kita ikuti saja udah aman kita. Tapi tarikot itu berbicara tentang jalan yang sempit, yang spesifik. Di antara yang halal haram itu banyak keutamaan-keutamaan yang bentuknya abu-abu, ya kan? Kalau mau menapaki itu, maka dia akan harus semakin berilmu dan semakin kenal Allah. Setiap kali dia bisa masuk ke ceruk-ceruk agama yang sempit, yang samar, ya, dan di situ dia akan fakir, itu Allah akan datang mengajari gitu. Sehingga antara yang syariat dengan yang taurikat itu membangun pemahaman yang hak, gitu kan ya, pemahaman yang hak, sederhananya begitu. Nah, sehingga bertambahlah makrifatnya, makin kenal ke Allah, makin kenal ke Allah. Oh, jadi Allah itu di antara hitam putih ada tadi batas-batas yang kemudahan yang Allah perkenankan ketika dalam kondisi yang berbeda-beda. Kita boleh tetap seperti ini dengan niat, dengan tujuan begini, karena kondisinya memang mengharuskan seperti itu. Bahkan kan sama, ketika kita dalam kondisi darurat, boleh memakan yang haram, asal tidak berlebihan. Itu Allah yang ngasih di Al-Qur'annya gitu kan. Nah, yang haram pun boleh jadi mubah gitu. Tergantung setting situasi yang kemudian Allah berikan. Ya, tapi tentu SOS-nya itu kan setiap orang ya kadang-kadang, wah ini terdesak, ambil yang jalan pintas. Terdesak ya Allah uji juga. Ya jalan pintas terdesak menurut kita. Padahal minta ke Allahnya juga belum benar. Ya kan? Belum takwa, belum tawakal, masih banyak penyakit hati, masih nuntut ya. Tapi udah terlalu cepat mengatakan SOS. Bisa juga karena lemah keyakinan kan. Wah itu persoalannya tuh samar-samar semua. Jadi kita kadang-kadang nggak tahu ini benar atau enggak. Nah kalau tanpa Allah yang ajari, pasti susah agama itu. Tapi kalau Allah yang ajari, wah kondisinya begini, ini begini, mohon ke Allah diajari, ambil. Ya ambil aja sesuai yang dihadirkan, sesuai ilmu yang Allah ajari. Wah itu orang yang setiap langkahnya Allah bimbing lah gitu kan. Setiap langkahnya Allah bimbing. Nah, kemudian lanjut di Quran 109-nya ayat 6, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ya itu tadi din itu. Jadi kalau misalkan kita tadi dalam mengikuti kebiasaan yang berlaku di zaman ini, ya tentu kita harus, kalau namanya akidah, tauhid itu ada di dalam. Dan kita harus mohon kepada Allah ya. Apakah ini harus? Apakah ini boleh atau tidak? Tergantung setting situasinya, mana yang berlebih batas, mana yang terlalu over toleransinya, mana yang kurang toleransi, itu juga kan sulit. Jadi dikatakan tasyabuh yang berlebihan itu ya mengikuti sampai akhirnya terjerumus menjadi seperti mereka, ya kan. Ya, tapi seperti mereka itu, yaitu ghairil maghdub, ya.
Dan tadi dolin gitu. Yang satunya itu Allah laknat karena sudah dikasih Alkitab, sudah dikasih pengetahuan, sudah dikasih keutamaan, masih aja seperti anjing. Ya, itu perumpamaan ya. Ini misalkan contoh perumpamaan Bal'am. Itu apa namanya? Mereka itu seperti anjing yang kau kasih atau tidak tetap menjulurkan lidahnya. Itu perumpamaan Al-Qur'an. Jadi kita nggak bisa cari-cari perumpamaan di luar kemudian penjelasan Al-Qur'an sendiri. Jadi kenapa orang-orang yang diberi kitab, diberi ilmu, pengetahuan dalam hal agama, tapi masih terjerumus dengan gogoda dunia, itu diibaratkan seperti anjing. Karena ya gitu, dikasih nggak dikasih, julurin lidah, pengen, ya, keinginannya itu menggebu-gebu kan, dikasih nggak dikasih ya terus aja, nggak pernah puas gitu. Udah dikasih Al-Quran, udah dikasih petunjuk, udah diselamatkan dari Fir'aun, sudah dibelahkan laut, sudah diangkat gunung Tursinanya, sampai di atas sudah dikasih makanan mana salwa, dikasih mata air yang mengalir. Kemudian mengatakan, kami bosen, kami nggak kuat dengan satu jenis makanan. Wahai Musa, minta kepada Robmu agar mengeluarkan semua tuh tumbuh-tumbuhan bumi kan, kacang adas, bawang, apa semua kan. Karena hidup qanaah itu nggak enak gitu. Kok kita orang beriman nggak kayak orang yang di luar boleh jalan-jalan, boleh haji 10 kali. Ya, kiri kanan masih banyak tetangga yang susah, banyak saluran infak yang lebih membutuhkan, yang Allah lebih ridho. Tapi dipakainya buat naik haji. Naik hajinya pun bukan dalam rangka mengunjungi Allah, ya karena latah aja gitu. Ada hal-hal seperti itu tuh, luar biasa. Sulitnya kalau kita nggak Allah ajari ya. Kesimpulannya adalah tasyabuh, mengikuti kebiasaan yang berlaku, tadi ma'ruf ya, dengan dari kata urf ya. Itu kan kita nggak bisa, agama itu sesuatu yang asing ya, datang dari sesuatu yang asing gitu ya, akan kembali asing gitu. Jadi kalau kita mau berdakwah kepada umat di zaman ini, kita harus pandai masuknya itu dengan sesuatu yang mereka kenali ya. Jadi jangan langsung dihantam gitu, tapi tadilah bertahap kita menggunakan bahasa kaum lah, kira-kira seperti itu. Itu maksudnya. Nah, jadi ini apa namanya tadi? Ini karena persoalan syubhat, mutasyabihat, tasyabuh, satu akar kata semuanya. Maka tadi bagi kita yang di Indonesia yang tidak punya kepentingan untuk mendahului mengucapkan ya nggak perlu, ya kan? Bagi sahabat-sahabat yang tinggal di luar negeri, sedang membawa sedang menjadi duta Islam di sana, maka silahkan gitu ya. Nah, pagarnya adalah tadi, selama itu tidak dengan sebuah pemaknaan yang mengandung syirik gitu. Tapi kalau maknanya hilang hanya sebagai ya perayaan-perayaan Thanksgiving lah gitu ya, saling berbagi, silaturahmi, ya masa kita di rumah sendiri gitu kan ya. Nanti dikatakan mana nih tetanggamu yang muslim kok nggak pernah kumpul ketemu ya dalam perayaan-perayaan yang mungkin diundang ke rumah-rumah ya akhirnya dikucilkan, akhirnya jadi nggak bisa berdakwah juga gitu kan. Nah kemudian tapi juga hati-hati sampai masuk kepada sesuatu yang mungkin berlebihan gitu. Jadi itu harus disesuaikan. Semua harus minta ke Allah ya, batas-batas itu. Nah, itu sahabat-sahabat. Jadi toleransi tentu penting. Ya, nggak boleh tidak toleransi, tidak boleh toleransi kebablasan. Itu yang disebut tasyabuh. Jadi menyerupai satu kaum, artinya adalah ikut-ikutan tadi menjual agama yang tinggi untuk memperoleh dunia. Itu nggak boleh. Itu namanya ikut Yahudi. Sementara Nasrani itu membuat kesulitan dalam agama karena sebagai apa disebutnya antitesis atau apa ya, lawan dari Yahudi, karena kesal melihat orang-orang Yahudi yang memainkan ayat-ayat Allah sehingga mereka kemudian menambah-nambah di agama
perintah-perintah yang Allah sendiri tidak membuat. Sehingga nggak mampu juga menerapkan. Allah itu udah kasih agama itu udah sesuai porsinya manusia yang bisa dijalankan. Ya, laki-laki nggak nikah, jadi rahib, ya akhirnya terjadi orientasi seksual, pelecehan yang bermacam-macam, karena itu namanya fitrah manusia. Dan kalau kita menikah itu sunnah, gitu kan ya. Wah ini mau jadi pemuka agama, kemudian tidak boleh menikah, menyendiri, wah yang terjadi malah, ya karena Allah lebih tahu, bukan kita yang lebih tahu ya. Nah itu sahabat-sahabat, jadi kembali lagi, saya tidak mengatakan, oh silakan, enggak. Tapi tolong pahami sahabat-sahabat sedang berada di posisi seperti apa. Is it necessary? Apakah itu perlu? Atau itukah tidak perlu? Gitu kan ya, itu silakan diambil sesuai dengan kondisi masing-masing, Allah Maha tahu. Gitu. Jadi kita lihat nih yang pertama nih, jadi tadi yang nomor 3 saya sudah jawab di materi ya, antara akidah dan batas toleransi dalam persoalan tasyabuh lah begitu. Jadi sejauh mana kita toleransi dalam agama, kemudian mengikuti kebiasaan satu kaum, tasyabuh ya, menyerupai. Ya hari ini misalkan orang libur ya kita libur, orang ikut merayakan ya kita ikut merayakan juga ya. Bikin barbeque di rumah dan sebagainya ya. Sejauh mana yang itu kemudian berlebihan, mana yang tidak gitu. Kalau nggak ngerti batas jadi repot ya. Masa barbeque nggak boleh kan ya? Boleh dong gitu. Nah itu jadi yang nomor 3 mudah-mudahan sudah terjawab tadi. Akidah dari kata tadi ya, seakar kata dengan akad perjanjian. Nah sekarang yang pertama. Jadi yang pertama terkait dengan mengatasi kekecewaan terhadap orang lain ya, mengatasi kekecewaan terhadap orang lain. Nah jadi ya tentu kalau orang masih kecewa terhadap orang lain, itu artinya kita belum belum benar dalam bertawakalnya gitu. Belum benar dalam bertawakalnya. Karena apalagi manusia ya, hati orang itu tidak dalam genggaman kita. Allah sudah menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah itu ada di antara manusia dan hatinya gitu. Artinya yang membolak-balikkan hati seorang manusia itu hanya Allah yang mampu. Yang menjadikan seseorang beriman atau tidak, atau menjadikan seseorang ingin bertobat, ingin baik, ya, itu hanya Allah. Yang bisa kita lakukan apa? Memberikan nasihat. Baik itu nasihatnya secara perkataan, secara sikap, itu semua nasihat ya. Nah, kita memberikan nasihat sesuai yang kita mampu sambil bertawakal pada Allah. Berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada orang itu. Nah, tapi kemudian karena tadi kita sudah capek memberikan nasihat, kemudian orang itu tidak kunjung membaik, dan kemudian malah menjadi-jadi semakin, katakanlah ya, kemana-mana begitu ya. Kemudian kita kecewa gitu. Nah, pada prinsipnya kita harus paham dulu bahwa tidak ada sesuatu pun yang manusia itu mampu merubah gitu. Yang mampu dia rubah atau dia berusaha merubah adalah keadaan dirinya aja. Ya, itu pun harus minta pertolongan Allah juga gitu. Nah, jadi kembali ayatnya akan mengulang-ulang ayat yang sama karena panduan yang Al-Qur'an itu nggak akan rubah-rubah panduan ya. Barang siapa yang merubah keadaan dirinya gitu kan ya. Barang siapa Allah tidak akan merubah keadaan seseorang ya. Tidak akan merubah keadaan seseorang atau umat lah gitu ya. Kecuali mereka merubah apa-apa yang ada di dalam dirinya. Itu kan sebenarnya tadi terkait dengan usulnya ya, itu terkait dengan kisah Musa yang tadi disampaikan. Ketika Bani Israel itu udah semuanya enak, dibebasin dari Fir'aun, sudah melintas laut, sudah dikasih sumber mata air, 12 suku, dikasih makanan dari mana salwa, wah udah serba enak. Terus mereka minta yang lebih ke nabinya gitu. Terus kata Nabi Musa,
Ya kalau kamu ingin menukar yang tadi tinggi dengan yang rendah, ya kamu turun tuh ke kota itu. Ya, nanti kamu di sana akan ditimpa maskanah, kesusah payahan. Gitu. Ya kalau misalkan tadi kita itu nggak puas dengan yang Allah berikan, kemudian ingin lebih seperti pengen yang orang lain miliki, bisa, tapi dengan kesusah payahan, ditimpa maskanah, kemiskinan, gitu. Dia harus berdagang di pasar, harus sikut-sikutan, gitu kan ya. Karena tidak puas dengan pemberian rezeki Allah tadi, gitu. Nah, itu yang maksudnya. Allah tuh nggak akan merubah keadaan mereka yang ketika dulu rezeki itu datang dengan mudahnya, dari mana salwa, sumber mata air untuk minumnya setiap suku udah tahu, tapi kemudian mereka ditimpa kesulitan karena mereka merubah keadaan dirinya. Karena mengharapkan hal-hal yang di luar batas yang telah Allah mudahkan. Gitu. Nah, bagaimana kemudian kita agar kembali lagi semua hal yang di sekitar kita itu menjadi apa ya, tadbir itu diatur oleh Allah gitu ya, ditasbihkan oleh Allah. Ya kita harus bertasbih ke Allahnya gitu. Jadi kita harus lebih fokus bertasbih kepada Allah, alih-alih memfokuskan diri melihat entah itu pasangan, entah itu orang lain, kan frustasi kita ingin merubah keadaan itu. Tapi yang pasti ketika tasbih kita benar kepada Allah, maka yang di sekelilingnya Allah yang tasbihkan gitu. Kalau kunci itu belum kita bisa pegang, selamanya kita akan kecewa. Pasti gitu. Karena akan banyak sekali hal-hal yang tertakdirkan yang tidak sesuai ya dengan harapan kita. Alih-alih kemudian tadi mengharapkan sesuatu, ya kemudian kenyataannya berbeda dan kecewa, ya kita tadi bertasbih aja ke Allah agar Allah merubah semuanya agar ikut bertasbih bersama kita gitu. Jadi Allah yang tarik sebenarnya. Mau itu tadi pasangan, mau itu anak, mau itu orang tua, mau itu apa namanya ya, mungkin tadi ya lingkungan, itu seperti itu. Nah jadi pertanyaannya sendiri kan terkait dengan mengatasi kecewaan terhadap orang lain. Ya dengan fokus kepada Allah gitu. Kalau mengatasi kekecewaan terhadap orang lain dengan masih mengandalkan orang lain atau bergantung kepada orang lain, kan gini, kadang-kadang kita, ini dalam konteks pertanyaannya karena terkait rumah tangga ya, karena suami semakin menjadi-jadi gitu. Setelah kita coba nasihati dan sebagainya. Seperti apa ini gitu kan? Nah, kecewa, tapi takut kehilangan masalahnya. Ya kan? Jadi akhirnya mentoleransi, membiarkan juga. Ya udahlah, mau suami gini gitu, saya kesel hati, tapi saya juga takut kehilangan dia. Ya, tapi sebenarnya kan kalau kita sudah menasehati, imam kita katakan zolim, tidak baik, maka kita serahkan ke Allah. Apakah nanti, tapi menyerahkan kepada Allah dengan fokus diri kita ibadah ke Allah dan bertasbih. Ya kan? Apakah nanti kemudian Allah rubah imamnya, ada katakanlah takdir perceraian, ataukah tiba-tiba diberi hidayah, serahkan ke Allah gitu. Nah, ketakutan untuk ingin merubah orang, tapi tidak ingin kehilangan, itu menghalangi itu. Jadi contoh gini, ini misalkan dalam hati seorang orang tua ya, misalkan di orang tua ada kekecewaan terhadap anaknya, ya. Kemudian orang tua itu berharap, semoga anak ini berubah, katanya kan ya. Semoga anak ini berubah, karena anak ini tidak kurang hormat kepada orang tua, belum sholat, banyak melakukan hal-hal yang kemudian tadilah ya, membuat orang tua sedih gitu kan. Nah si orang tua itu sakit hatinya, sedih gitu kan. Nah kemudian dinasehati ya kan oleh katakanlah agama. Ya sudah, doakan saja yang baik. Biasanya semoga Allah turunkan hidayah. Nah, tapi mekanismenya biasanya diberi ujian si anak itu. Ya kan? Jadi doa orang tua meminta kebaikan bagi si anak, biasanya dalam mekanismenya Allah turunkan ujian bagi si anak sehingga bertahap dia berubah hatinya dan baru dia bisa taat dengan perintah agama dan berbakti ke orang tuanya gitu.
Nah, ketika si orang tua tahu bahwa mekanismenya gitu, waduh, kata orang tuanya, pengennya langsung berubah aja, jangan diuji karena nggak tega juga, karena anak sendiri. Nah, itu contoh. Seperti itu kan. Jadi kadang-kadang kita punya sebuah pengharapan dengan doa langsung seucap nyata. Langsung berubah. Nggak seperti itu. Nah, orang tua harus melepas ketika dia berdoa yang baik agar Allah itu memberi hidayah kepada anaknya. Mekanismenya seperti apa, serahkan pada Allah. Jangan takut kalau anaknya diuji dan sebagainya. Itu ada doa orang tua tuh. Dan Allah juga nggak akan membuat sebuah pengaturan yang kemudian mencelakakan ya. Karena tujuannya Allah kan, kalaupun ada kemudorotan yang menimpa orang itu, demi kebaikan gitu. Nah, si orang tua harus tahan agak tega gitu. Jangan terlarut oleh kesedihan karena anaknya sedang diuji misalkan. Nah, itu harus punya pengetahuan juga orang tuanya. Jadi yang pertama terkait kekecewaan ya, pada esensinya kita harus paham bahwa kalau kecewa itu salah berharap. Gitu. Jadi kita nggak akan mungkin bisa merubah apapun. Kalaupun kadang itu berubah sesuai harapan, itu karena Allah izinkan. Gitu kan ya. Kalau nggak berubah, bisa memang tidak Allah izinkan, bisa karena Allah mintanya kita yang merubah diri kita aja. Nanti biar Allah yang ngurusin itu. Kamu tuh terlalu fokus ke yang lain-lain, malah kamunya itu kehilangan momen berharga untuk bermunajat berdua dengan Allah. Makanya kan rezeki itu diatolak ditaruhnya. Kamu dilepas, ditalak dari seluruh urusan dunia. Jangan mengandalkan yang selain Allah lah. Ya, pokoknya takwa, tawakal, udah. Nanti Allah beri jalan keluar, ya kan, dan rezeki dari arah yang tak terduga gitu. Tapi ayatnya suratnya atolak ya. Perceraian ya. Jadi itu ketika Allah mentalak kita dari semua ketergantungan kepada selain Allah. Allah sedang ingin berdua-duaan aja gitu. Nah, kira-kira seperti itu gitu. Baik, teman-teman sahabat sekalian, jadi alhamdulillah tadi ya prinsipnya yang disampaikan hari ini terkait yang syubhat, terkait ayat mutasyabihat, terkait tasyabuh ya. Itu persoalan besar itu. Ya. Orang akan pusing kalau dia tidak diberi akal yang semakin cerdas, dia akan pusing dengan warna-warna abu-abu yang gradasinya itu macam-macam. Ya. Tapi kalau misalkan orang tadi mau hitam putih aja boleh. Ya, kalau kita takut kan, kita nggak tahu mana yang boleh, mana yang nggak, ikuti kaidah yang jelas gitu ya. Udah jelas hukum-hukumnya, fikihnya ada, tapi yang nggak boleh apa? Jangan merasa lebih baik, lebih suci dari orang lain. Kemudian, wah saya sudah seperti ini, melaksanakan semua yang baik-baik ya. Wah orang lain tuh masih gini, masih. Itu yang bikin ngerusak kan. Padahal belum tentu juga salah gitu. Karena mutasyabihat. Makanya tadi kalimatnya, hanya Allah yang tahu takwilnya, ya kan? Ya bukan berarti kemudian nggak ada manusia yang tahu. Manusia yang tahu, yang Allah ajari. Makanya orang-orang yang mendalam dan mengakar ilmunya, Allah beri melalui nur iman. Pengetahuan itu karena ketakwaan Allah ganjar dengan pemahaman. Sehingga bisa melihat melalui perspektif kacamata Allah lah begitu. Nah, sehingga tidak akan menghakimi orang lain dan selamat lisannya dari penghakiman tadi. Itu kita nggak boleh jadi hakim. Hakim itu hanya Allah gitu. Baik sahabat-sahabat, jadi terlihat ya bahwa agama luas, hati-hati di dalam menghakimi. Ya, alih-alih kita menghakimi orang lain, kita lihat perbuatannya mungkin tidak sesuai, kita kembali ke diri kita saja. Nabi Musa juga diajari oleh Allah ketika bertemu dengan Nabi Khidir, ya kan? Lihat, bunuh anak, lobangi perahu, pokoknya nanya, kata Nabi Khidir, kamu pokoknya ikut aja, jangan nanya gitu. Gitu kan ya. Tapi ketika semuanya sudah itu pelajaran buat kita kan sebenarnya ya. Ada hal-hal yang jauh lebih luas, lebih halus pengetahuan itu yang kita tidak boleh terlalu cepat menghakimi. Baik, alhamdulillah, terima kasih sahabat sekalian, yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi. Kita sama-sama akhiri kajian siang ini dengan beristighfar pada Allah dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.